Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi ma'rifati aqwaid tauhid wa harrama lana min ridwati syara'i bit taqlid wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mu'ayyidi bi mu'jazatil bakhirah wa ala alihi wa sahbihi uli manaqibil fakhirah amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salat tasliman semoga tetap tercurah limpahkan keridhaan baginda Nabi Muhammad SAW. Para hadir, langsung saja kita membaca kitabnya Maqalah yang nomor 21. Yang pegang kitab yang putih itu halaman 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal ishruna, adapun maqalah yang nomor 21. Qala Muhammadun bin Darwi, qala Muhammadun bin Darwi, berkata siapa Muhammad ad-Darwi, syaqqa iblisu bi khamsati asya'a, syaqqa iblisu bi khamsati asya'a lam yukir bi dhanbi wa lam yadam wa lam yadum nafsahu wa lam ya'zam ala tawbati wa qanata min rahmatillah. Syaqqa celaka iblisu, siapa iblis, bi khamsati asya'a dengan 5 beberapa perkara. Jadi iblis itu celaka karena iblis itu mempunyai 5 sifat perkara ini. Yang pertama, lam yukirroh bidanbih, yaitu yang pertama itu iblis tidak mengakui, lam yukirroh, rupanya tidak mengakui siapa iblis bidanbih sebab dosanya, atau tidak mengakui dosanya. Ailam yaqtarif bihi ala nafsihi, artinya tidak mengakui siapa iblis bihi dengan tanbih ala nafsihi, atas dirinya iblis. Jadi yang pertama, kenapa iblis celaka? Yaitu karena iblis pertama itu tidak mengakui dosanya. Dia semena-mena karena dia merasa lebih mulia daripada orang lain, mulia daripada Nabi Adam. Dia merasa karena iblis itu diciptakan daripada api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, maka iblis itu tidak mau untuk menghormat terhadap Nabi Adam, sehingga dia itu mempunyai sifat sombong. Ini yang pertama, itu iblis bisa celaka karena iblis itu yang pertama tidak pernah mengakui terhadap dosa-dosanya. Itu yang pertama. Walam yandam, yang nomor 2 itu tidak menyesal atau tidak pernah menyesal siapa iblis. Ailam yazal ala danbihi, artinya tidak pernah menyesal siapa seorang iblis tadi itu ala danbihi, atas dosa-dosanya. Jadi yang nomor 2, yang pertama sudah tidak pernah mengakui dosa-dosanya, yang nomor 2 itu tidak pernah menyesal atas apa yang dilakukan dosanya dirinya itu seorang iblis, maka dia itu termasuk orang yang atau makhluk Allah Ta'ala yang celaka. Yang nomor 3, kenapa iblis itu bisa celaka? Walam yalumma nafsahu, walam yalumma, dan tidak mencela siapa iblis, iblis nafsahu terhadap dirinya iblis, ai ala fi'lihi, atas pekerjaannya iblis. Jadi iblis itu tidak pernah mencela dirinya sehingga iblis itu celaka. Saya kok melakukan seperti ini. Nah, tidak ada penyesalan. Dirinya itu tidak pernah dicela oleh iblis itu. Walam ya'zam, dan tidak punya niatan atau tidak punya keinginan atau kehendak ala taubati, atas bertaubat terhadap Allah Ta'ala. Jadi iblis yang nomor 4 itu, kenapa iblis bisa celaka? Celaka karena dia itu tidak punya keinginan atau kemauan untuk bertobat terhadap Allah Ta'ala. Wa qanata, dan juga putus asa min rahmatillah, wa qanata
putus asa siapa iblis min rahmatillah, dari kasih sayangnya Allah atau dari rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi yang nomor terakhir, kenapa iblis itu bisa celaka? Yang pertama, dia tidak pernah mengakui terhadap dosa-dosanya, dia tidak pernah tahu terhadap dosa-dosanya. Yang nomor dua, dia tidak pernah menyesal, tidak pernah menyesal atas apa yang dilakukan oleh seorang iblis. Yang nomor tiga, itu tidak pernah mencela terhadap dirinya. Nomor empat, iblis itu tidak pernah punya niatan untuk bertobat. Yang nomor lima, itu iblis putus asa terhadap rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga lima perkara ini yang bisa membuat iblis celaka. Wasa'ida Adamu bi khamsati asya'a. Wasa'ida, dan beruntung Adam, siapa Nabi Adam, bi khamsati asya'a, dengan lima beberapa perkara. Jadi kalau iblis celaka karena sebab lima perkara, sedangkan Nabi Adam itu bisa beruntung sebab dengan lima perkara. Jadi sebaliknya, kalau Nabi Adam, kalau yang pertama lam yukiro, kalau sekarang akorro. Jadi sekarang itu adalah Nabi Adam itu akorro, mengakui siapa Nabi Adam bintadbib dengan dosa. Jadi Nabi Adam itu mengakui dosa-dosanya yang pertama, sehingga Nabi Adam itu beruntung. Mengakui dosanya Nabi Adam itu memperbanyak doa wakolah, dan berkata siapa Nabi Adam, Robbana. Ini doa yang paling kuno ini. Kalau mau menghafalkan, ini adalah doa yang awal, ada doa ini. Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini adalah doanya Nabi Adam ketika Nabi Adam itu mengakui terhadap apa yang dikerjakan Nabi Adam, mengakui terhadap dosa-dosa yang dikerjakan oleh Nabi Adam. Jadi kalau kita itu tertimpa suatu musibah berupa dosa, berbanyak doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Seperti itu. Jadi Nabi Adam ketika melakukan dosa banyak menjadi syariat terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW. Kan gitu Pak Eko, yang Nabi kemarin itu contoh ketika Nabi Adam itu melakukan dosa memetik buah kundi, sehingga syariat sampai sekarang yang dibasuh untuk mensucikan 4 anggota tubuh kita, yaitu ketika kita wudhu. Jadi 4 anggota tubuh kita ketika kita wudhu itu gara-gara Nabi Adam itu memetik buah kundi, sehingga 4 anggota tubuh kita itu wajib disucikan tiap hari. Contohnya itu ketika Nabi Adam memetik buah kundi itu tawajjahu bi wajhihi. Nabi Adam melihat buah kundi dengan wajahnya, sehingga kita disunahkan Nabi untuk membasuh muka. Terus mengambil dengan tangannya. Jadi wa ya'khudhu bi yadihi, mengambil buah kundi itu dengan tangannya. Faqad yakunu ala ra'si. Terkadang Nabi Adam itu memegang kepalanya ketika memegang buah kundi. Wa yamshi ala rijlihi fa umira bi tathhirihi. Maka kita itu dianjurkan untuk mensucikan anggota-anggota tubuh seperti itu. Alasannya karena Nabi Adam ketika memetik buah kundi itu menghadap dengan wajahnya, memetik dengan tangannya, sekali-kali Nabi Adam memegang kepalanya dan berjalan ke buah kundi itu dengan kakinya. Maka di dalam syariat Islam yang dibasuh ketika wudhu yang wajib itu cuma 4, tidak ada telinga, tidak ada perut, bukan itu jadi. Itu syariat karena kejadian Nabi Adam yang sampai sekarang kita itu dianjurkan ketika mau sholat, ketika disucikan 4 anggota ini. Jadi anggota wudhu yang wajib dibasuh cuma 4 anggota, tangan, wajah, sebagian kepala, dan juga kaki. Jadi tidak ada telinga-telinga, itu tidak ada. Seandainya Nabi Adam memegang telinganya dulu mungkin ada gitu.
Nah, seperti itu. Ini adalah doa ketika Nabi Adam itu mengakui terhadap dosa-dosanya, sehingga Nabi Adam itu akan dikategorikan orang yang beruntung. Dan juga dari hadisnya Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, innal abda idza antarafa bidzanbihi summa taba taballahu alaihi. Sesungguhnya seseorang hamba, daunnya Siti Aisyah itu, sesungguhnya seorang hamba ketika dia mengakui terhadap dosa-dosanya, summa taba, kemudian seorang hamba itu bertobat kepada Allah Ta'ala, taballahu alaihi, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya kita. Rawahu Syaikhoni, berarti Bukhari Muslim. Hadis sahih, apabila seseorang hamba itu mengakui atas kesalahannya, dosa-dosanya, dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala, terus setelah bertobat dia Allah Ta'ala akan menerima tobat-tobat kita. Itu adalah ketika kita itu dianjurkan untuk bertobat, selalu bertobat kepada Allah Ta'ala. Makanya di depan Ibtani khomsan qabla khomsin itu kan, taubat itu kan juga dianjurkan kepada kita supaya kita cepat bertobat. Yang nomor 2, keberuntungan Nabi Adam, wa nadama alaihi, wa nadama, dan menyesal siapa Nabi Adam alaihi atas dzanbi. Yang nomor 2, kita dianjurkan untuk menyesal terhadap dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Jadi ada daunnya kanjeng Nabi itu, man aqta khati'atan aw adna badan summa nadama fa huwa kafaratu rawul baihaqi. Siapa orang yang keliru terhadap satu kekeliruan dan juga melakukan dosa terhadap satu dosa, kemudian dia menyesal terhadap dosa-dosa yang kita pernah lakukan, maka penyesalan kita itu merupakan kafarah, merupakan penebus dosa-dosa kita. Asal jangan kembali lagi. Sekarang menyesal, besok kembali lagi, namanya kosong. Jadi ini adalah daunnya kanjeng Nabi seperti itu. Menyesal kita itu tiap hari menyesal. Makanya kan orang itu dibagi 3, orang yang beruntung, orang yang biasa saja, dan orang yang tidak. Orang yang beruntung itu kemarin dan sekarang. Sekarang itu lebih baik daripada kemarin. Itu orang beruntung. Orang yang setara itu kemarin dan sekarang itu sama. Yang dikerjakan sama, tidak ada vertek yang jalan itu. Orang yang celaka kemarin dan sekarang itu lebih baik kemarin. Sekarang itu umpama melakukan dosa apa, itu adalah orang yang celaka. Dan juga walama nafsahu, walama, dan mencela siapa Nabi Adam nafsahu terhadap dirinya, ai ala fi'li dzalikal khata, yaitu atas mengerjakan kekeliruan itu. Mencela dirinya ya dengan bahasa kita, mencela diri kita dengan bahasa kita. Wa asro'ah fit taubati, wa asro'ah, dan segera siapa Nabi Adam fit taubati di dalam bertobat. Jadi orang yang beruntung itu adalah yang pertama itu mengakui kesalahan, nomor 2 itu adalah menyesal, nomor 3 itu mencela terhadap diri kita karena melakukan kesalahan, yang nomor 4 itu adalah segera bertobat. Yang nomor 5, walam yaqnatu, dan tidak berputus asa min rahmatillah, dari rahmatnya Allah Ta'ala atau kasih sayangnya Allah Ta'ala. Yang nomor 5, kita itu selalu mengharap atas kasih sayangnya Allah. Karena di dalam Al-Quran gimana itu? Gimana itu? Min rahmatillah itu. Nah, seperti itu. Wala ta'asu min wala taqnatu min rahmatillah, kan seperti itu. Itu adalah
keberuntungan untuk kita semua, yaitu selalu mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Karena kalau kita mengandalkan ibadah kita, berarti kita di surga itu akan di surga itu akan apa? Ada masanya. Kalau kita mengandalkan ibadah kita untuk masuk surga. Contoh kita itu ibadah kita yang murni umpamanya 40 tahun, berarti 40 tahun cuma berada di surga. Umurnya kita 60, yang 60 kan dipotong jagungan, ngopi, dipotong tidur, kan seperti itu. Umpama karena amal kita masuk surga, maka kita akan di surga itu akan ada masanya. Kita masuk surga itu semua karena rahmatnya Allah Ta'ala. Semua karena rahmatnya Allah Ta'ala sehingga kita masuk surga. Ini adalah makalah yang nomor 21 tentang perkara yang bisa mencelakakan. Ada 5 perkara, dan yang nomor 2 perkara yang bisa membuat orang beruntung itu ada 5 perkara. Tuh yang makalah yang pertama. Wal makalah tsaminat wal isruna, adapun makalah yang nomor 22 an syakikil balkhi atau balkho, an syakik dari syakik Ustadz Khotim Al-Asam. Jadi Syakik Al-Balkhi ini atau Balkho ini adalah gurunya Ustadz Khotim Al-Asam yang kita kenal. Hatim Al-Asam ini, Hatim Al-Asam kita kenal waliullah, gara-gara wali karena apa? Karena Hatim Al-Asam ini diangkat walinya Allah karena gara-gara gentur. Dia menyembunyikan tentunya seorang perempuan sehingga dia diangkat menjadi wali. Gurunya berkata ini di makalah ini, gurunya beliau berkata, annahu qala, sesungguhnya siapa Syakik ini, Syakik Al-Balkhi ini, alaikum, qala berkata siapa Syakik, alaikum bi khamsi khisalin, alaikum bi khamsi khisalin, alaikum, menetapkanlah kalian atau menetapkanlah kalian. Ini adalah takdir wal ibrah, iyyakum wasyarru wa lakum nasabih. Alaikum, menetapkanlah kalian semua bi khamsi khisalin, dengan 5 beberapa perkara. Jadi dawuhnya Syakik Al-Balkhi, gurunya Hatim Al-Asam, yaitu kita harus menetapkan 5 perkara ini. Fa'malu, maka mengerjakanlah siapa engkau terhadap khamsi khisalin, ubudullah, fa'malu, maka mengerjakanlah siapa engkau terhadap khamsi khisalin. Ubudu, menyembahlah kalian semua Allah terhadap Allah biqadri hajatikum ilahi, dengan kira-kira hajatnya kalian semua ilahi terhadap Allah Ta'ala. Jadi yang pertama, kita itu diperintahkan untuk selalu menyembah Allah Ta'ala. Selalu intinya kita itu, biar kita itu menjadi orang-orang yang selamat, yang pertama kita menyembah kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Wa talabukum minhu ilal ihsanihi wa ifdalihi, dengan cara kita selalu menginginkan terhadap kebaikannya Allah Ta'ala dan juga anugerahnya Allah Ta'ala. Wa khuduh minad dunya, yang nomor 2, kita itu harus menetapkan mengambillah kalian semua minat dunia, dari dunia, aimin mata'iha, artinya dengan hiasan-hiasannya dunia, biqadri umrika, dengan kira-kira umurnya engkau. Jadi kita itu yang nomor 2 dianjurkan untuk mencari dunia sekedar urusan dunia itu, sekedar jembatan untuk menuju akhir. Biqadri umrika, biqadri umrika itu
Jangan nemen-nemen lah, jangan nemen-nemen untuk mencari dunia. Yang biasanya istirahat harus istirahat. Tidak usah sampai lembur siang malam. Nah, seperti itu. Karena dunia itu kita jadikan sebagai pelantara atau sebagai bekal untuk menuju akhirat. Karena dunia itu adalah masroatul akhirah, tempat tanaman kita menuju akhirat. Yang nomor 3, wa fiha wa adnibu Allah, wa fiha, dan di dalam dunia, wa adnibu, dan bertobatlah kalian semua Allah terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita itu ketika berada di dunia, apabila kita itu melaksanakan atau melakukan dosa-dosa seperti yang di depan tadi, maka kita dianjurkan bertobat. Biqadri taqatikum ala adabihi, dengan kira-kira kekuatannya engkau ala adabihi, atas siksanya Allah Ta'ala. Intinya yang nomor 3 itu, kita itu dianjurkan selalu bertobat kepada Allah Ta'ala apabila kita melakukan dosa. Wa tazawwadu fid dunya, dan mencarilah bekal siapa kalian semua, atau mengerjakanlah amal atau mencarilah bekal kalian semua fid dunya, di dalam akhirat, biqadri muksikum fil qabri, dengan kira-kiranya muksikum, diamnya kalian semua, fil qabri, di dalam kuburan. Jadi kita itu di dunia itu tazawwadu itu mengambil atau mencari sesuatu yang bisa dibawa ke akhirat. Ittaqadu fi hazadan li safarikum ilal akhirah. Karena perjalanan kita itu yang panjang, perjalanan kita itu di akhirat, untuk berdiam diri di dalam kubur. Jadi bekal kita untuk bekal menuju terhadap kuburan itu, kita itu carinya di dunia ini. Perbanyak bekal, cari sesuatu yang berkaitan dengan akhirat di dunia ini. Seperti itu. Jadi contohnya ikut SB tiap pagi, itu merupakan bekal, merupakan bekal untuk menuju akhirat, menuju tempat diamnya kita, yaitu di akhirat. Wa'malu, dan mengerjakanlah kalian semua lil jannati, terhadap surga. Ai ikmalu amalan yu'addi ilal jannah biqadri ma turiduna fiha al-maqam. Biqadri ma, dengan kira-kiranya perkara, turiduna, yang menghendaki kalian semua, fiha, di dalam jannah, al-maqam, terhadap tempat atau derajat, atau terhadap tempatnya kita. Jadi apabila kita itu menginginkan surga, maka kita itu ikmalu amalan yu'addi ilal jannah, mengerjakan suatu amalan di mana amalan itu menarik kita terhadap surga. Karena apa? Yaitu biqadri ma turiduna fiha al-maqam. Amalan-amalan kita itu bisa menentukan kita, tempatnya kita. Makom kita di surga itu bisa ditentukan dengan amalan kita. Jadi kalau amalan kita berat, berarti tempat kita di surga itu VVIP. Amalan kita itu sedang-sedang saja, ya berarti tempatnya kita itu sedang-sedang saja di surga itu. Al-makom ini bifathil mim ayil manzilata al-wal martabata fa inna maratiba ahli jannah mutafawi tatul bihasabi amalihim, ini kan. Jadi kenapa di dalam surga, kenapa kita itu dianjurkan untuk mengamal sesuatu dengan sebaik mungkin? Karena tempat amal kita itu tidak sama nanti. Jadi amal orang yang berat pasti tempatnya yang lebih tinggi, tempatnya seperti itu. Jadi tergantung amal kita, tempat kita nanti di surga. Terus dijelaskan di dalamnya oleh Asy-Syaqiq Al-Balkhi itu, atau Al-Balkho, gurunya Al-Aswam, annahu qala, apabila kita itu tolakna khamsan wa wajadna fi khamsin, tolakna tarkadzunubi fa wajadnahu fi sholati duha. Jadi dawuhnya
al Imam Syafi'i di dalam keterangan apabila tolakna tartadzunubi, apabila kita itu menginginkan terhadap meninggalkan terhadap dosa-dosa, fawajadna, maka kami menemukan terhadap tartadzunubi itu di sholat duha, di dalam sholat duha. Apabila kita itu menginginkan dosa tidak menghampiri kita mau menghapus dosa-dosa dari kita, maka kita itu disuruh perbanyak melaksanakan sholat duha. Jadi ini menurut gurunya Syafi'i Al-Balkhi. Yang nomor 2, apabila kita menginginkan kuburan kita itu bersinar baik, tolakna di al-kubur, tolakna mencari siapa kita. Dia al-kubur terhadap bersinarnya kuburan, fawajadna fi sholatil lail, maka kami menemukan terhadap makbur dia al-kubur fi sholatil lail, di dalam sholat malam. Jadi orang yang sering sholat malam di dalam kuburannya itu akan bersinar. Cari saya kalau dikubur bawa pilih, tidak berfungsi pilih itu. Yang berfungsi itu adalah ketika kita sholat malam. Apabila ini keterangan, apabila kita itu menginginkan kuburan-kuburan kita itu bersinar, maka kita dianjurkan seringlah sholat malam. Wa tolakna jawab munkar wa nakir. Apabila kita menginginkan gampang menjawab terhadap malaikat munkar dan nakir, wa wajadnahu fi qira'atil Qur'an, maka kita itu harus memperbanyak baca Al-Quran yang sudah dilakukan oleh jamaah sedikit yang manis dan juga di musolanya di Asis setiap minggu. Maka orang-orang yang sering membaca Al-Quran itu dia bisa gampang, mudah untuk menjawab terhadap pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Seperti itu. Kalau dibanding membaca WA, membaca HP dengan Al-Quran itu, kalau dibanding kayaknya bacaan HP kalau saya sendiri itu. Jadi kalau Al-Quran itu 2 lembar itu berat matanya. Itu apabila kita menginginkan daunnya ini keterangan yang mana kita itu harus melaksanakan amal-amal yang di surga itu sesuai amalan kita. Kamar kita nanti di surga itu sesuai amal kita. Jadi apabila kita menginginkan kuburan kita itu untuk menjawab munkar nakir itu gampang, maka kita itu dianjurkan membaca Al-Qur'an. Wa talabna qubur sirat fawajadna fi sawmi wasyadaqah. Apabila kita menginginkan mencari terhadap lari itu atau kubur itu lari terhadap cepat terhadap siratal mustaqim, supaya kita cepat menyeberangi siratal mustaqim itu, maka hal-hal itu fawajadnahu, maka hal itu kami temukan terhadap kubur sirat fi shaumi wasyadaqah, di dalam orang yang rajin puasa dan juga rajin sedekah. Jadi sedekah itu tidak harus besar, katanya Bapak itu, biar energi yang ada di dalam tubuh itu akan keluar, memancar, karena seringnya orang itu bersedekah. Jadi orang yang musuhan itu jarang sedekah itu rumus sudah. Rumus itu. Jadi orang yang bahagia badannya itu sering melaksanakan sedekah. Katanya Bapak kalau istilahnya itu ilmu sains katanya. Wa talabna dillal arsy, apabila kita mencari terhadap teduh atau naung-naungan dari arsy, fawajadnahu fil khulwati, maka kita itu menemukan terhadap zil itu fil khulwati, di dalam menyepi. Karena kalau menyepi itu pasti akan memikirkan terhadap kekuasaannya Allah Ta'ala. Ini yang dianjurkan oleh Syafi'i Al-Balkhi tentang 5 perkara itu.
yaitu kita itu harus selalu menyembah kepada Allah Ta'ala, mengambil banyak amal-amal di dunia itu untuk menuju akhirat, dan juga kita itu harus banyak mengerjakan amal-amal surga yang bisa menarik kita terhadap surga. Amalan di hati jannah, amalan-amalan kita itu harus berbanyak terhadap amalan yang bisa menarik kita terhadap surga. Ini adalah daunnya Asy-Syaikh Al-Wahid, yaitu gurunya Hakim Al-Asom. Hakim Al-Asom itu seorang wali. Jadi gurunya kayak apa? Ya, Hakim Al-Asom saja wali, apalagi gurunya ini, kan gitu Pak. Walinya enaknya gara-gara kentut. Seorang hakim itu gara-gara kentut. Yang terakhir, wal maqalatu salisatu wal ishruna, ada pundau yang nomor 23. Qala Umar radhiyallahu anhu, berkata atau bersabda, dawuh siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu jami'al akhillah, ra'aitu melihat siapa saya, jami'al akhillah terhadap beberapa atau terhadap semua teman-teman atau sahabat-sahabat, al-asdiqo atau teman dekat. Falam arah, maka tidak melihat siapa saya, kholilan terhadap suatu kekasih, afdalu yang lebih utama, min hifdil lisani, dari orang yang menjaga lisannya. Jadi Daud yang nomor 23 ini dari Sayyidina Umar. Beliau bersabda atau berkata, saya itu tidak pernah melihat teman-teman saya itu yang tidak pernah menjaga yang lebih utama daripada menjaga lisannya. Saking pentingnya menjaga lisan. Saking pentingnya menjaga lisan. Jadi lisan itu adalah salah satu dari anggota badan yang 7, yang mana lisan itu banyak dibahasnya. Lisan itu banyak dibahasnya. Yang 7 di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu tangan, telinga, yang mempunyai sub-sub pembahasan yang paling banyak itu ada lagi lisan. Maka kita itu untuk selamat harus banyak menjaga lisan. Itu yang pertama. Wa ra'aitu jami'al libasi, yang pertama melihat siapa saya, jami'al libasi terhadap semua pakaian-pakaian. Walam arah, dan tidak melihat siapa saya, libasan terhadap satu pakaian, afdalah yang lebih utama apa libas, minal warok, ketimbang warok. Jadi yang pertama itu adalah tidak pernah melihat terhadap teman-teman sebagai kekasihnya Sayyidina Umar, yang mana itu lebih menjaga terhadap lisannya. Sekarang Sayyidina Umar itu tidak pernah melihat kepada pakaian-pakaian, di mana pakaian itu yang lebih utama ketimbang pakaian warok. Intinya orang itu yang pertama menjaga lisannya, yang nomor 2 itu kita harus berhati-hati. Warok itu apa? Warok itu kayak warok itu al-warok tarkusyubhati. Jadi warok itu adalah meninggalkan perkara yang syubhat, yang tidak jelas kepemilikannya. Jadi itu adalah daunnya Sayyidina Umar yang nomor 2. Yang nomor 3, wa ra'aitu jami'al mal, wa ra'aitu, dan melihat siapa saya, jami'al mal terhadap semua harta. Falam arah, maka tidak melihat siapa saya, malam terhadap harta, afdalah yang lebih utama apa mal, minal qanaati ketimbang menerima. Jadi Sayyidina Umar itu tidak pernah melihat harta itu yang paling utama di dalam harta itu adalah sifat menerima. Qanaah itu apa? Tarkut taqallubi ilal
mafqudi, yaitu meninggalkan mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya, wal istighna bil mawjudi, dan merasa cukup terhadap apa yang sudah ada di dirinya, yaitu meninggalkan perkara atau sesuatu yang tidak ada pada dirinya, tarkut taqarrubi ilal mafqudi wal istighna bil mawjudi, itu qanaah, menerima, tidak mencari sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Jadi itu qanaah, tetapi dia merasa cukup terhadap sesuatu yang ada pada dirinya. Wa ra'aitu jami'al birri, jadi wa ra'aitu, dan melihat siapa saya, jami'al birri, terhadap semua kebaikan, falam aroh, maka tidak melihat siapa saya, birron, terhadap satu kebaikan, afdalah, yang lebih utama, apa birron, minan naswihati, dari nasihat. Jadi kebaikan itu adalah yang paling utama itu adalah nasihat. Jadi nasihat, karena sama dengan apa ya? Sama dengan adil an-nasihat, kan seperti itu. Adil an-nasihat. Itu adalah yang selanjutnya. Wa ra'aitu jami'al aqimah, wa ra'aitu, dan melihat siapa saya, jami'al aqimah, terhadap semua makanan-makanan, falam aroh, maka tidak melihat siapa saya, to'aman, terhadap satu makanan, alatah, yang lebih mengenakkan, minas sobri, ketimbang sabar. Jadi Sayyidina Umar melihat makanan itu itu mengenakkan, tetapi makanan yang sangat mengenakkan itu adalah sabar. As-sabru ala salah satu arkanin, sabar itu mempunyai 3 rukun, yaitu haksun nafsi anisudi bil qada'i, wa haksul lisan, dan juga wa haksul lisan anil qawli sayyi'ati, wa haksul jawari. Sabar dari menahan hawa nafsu, sabar dari menahan lisan, dan juga sabar menahan anggota badan. Itu adalah arkanul sabri. Jadi sabar itu menahan hawa nafsu, menahan lisan, dan menahan jawarih anggota badan. Ini 3 makalah. Yang pertama itu tentang masalah setan bisa dimarah, itu karena 5 perkara. Yang nomor 2 itu adalah keberuntungan Nabi Adam karena 5 perkara. Yang nomor 3 itu intinya, yang nomor 2 itu hadis yang nomor 22 itu adalah dunia itu adalah tempat masalah kita, tempat menanam kita untuk bekal menuju akhirat. Yang terakhir dari Sayyidina Umar itu adalah tentang masalah yang lebih utama daripada kenikmatan-kenikmatan yang Sayyidina Umar dilihat. Itu mungkin dari kami bisa dimusyawarahkan. Apabila ada yang mau bertanya atau yang mau menambah, monggo kami persilakan. Dari kami Dinas Sulawesi Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Ekan. Monggo para jamaah, bila mana ada yang ditanyakan dari pembahasan dari kitab Nasrul Ibad, makalah 21, makalah 22, dan makalah 23. Dan makalah 22 ini ada tips yang diberikan oleh Syarif Al-Balkhi. Tipsnya adalah yang pertama, jika kita pengen bersih dari dosa, maka perbanyaklah sholat duha. Yang kedua, kalau kita pengen kuburannya nanti bersinar kuburannya nanti, maka perbanyaklah sholat malam. Perbanyaklah sholat malam. Dan jika nanti kita pengen di alam kubur digampangkan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka perbanyaklah membaca Al-Quran.
kalau kita pengen nyebrang Shiratal Mustaqim dengan secepat kilat, maka perbanyaklah puasa dan sodako. Perbanyaklah puasa dan sodako. Dan jika kita itu pengen dapat naungan di atas, nah maka perbanyaklah berkholwat atau apa, menyepi. Menyepi itu menyendiri, bermuhasabah, bukan mancing. Menyendiri mancing. Ya, banyak menyendiri, mengingat dosa kita, terus kemudian kebesaran Allah, tadabbur alam, nah seperti itu. Jadi seperti itu tip yang diberikan Asyafid Al-Balkhi. Nah, mungkin dari Bapak dan Saudara ada yang mau ditanyakan terkait dengan makalah 21, 22, 23 atau terkait dengan persoalan yang ada di lingkungan kita semuanya. Monggo dipersilakan. Monggo ya, saya sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab hifdzil lisan atau menjaga lisan. Terkait dengan menjaga lisan, ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena dengan lisan kita bisa bergibah. Terus yang saya tanyakan, apakah semua yang kita membicarakan seseorang, baik itu masih ada atau sudah meninggal, atau kita membicarakan sosok pemimpin, ya, karena perilakunya benar atau apa, apakah itu dikategorikan ke dalam ghibah? Terus ketika kita pernah melakukan ghibah, bagaimana caranya supaya kita itu pahala ghibah yang pernah kita lakukan itu tidak habis? Soalnya ketika kita berghibah, ada makalah bahwasanya ketika kita berghibah bahwa semua amal ibadah kita diambil orang itu, dan kejelekan dan dosa-dosa orang itu dilemparkan kepada kita. Itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo atau langsung ditanggapi terlebih dahulu terkait dengan masalah hifdzul lisan atau ghibah, ngerasani dan teman-temannya ngerasani. Terima kasih. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Bidayatul Hidayah itu lengkap pembahasan tentang masalah. Coba kita itu di dalam surah Al-Hujurat itu kita sudah sering membaca ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakrihtumu. Jadi orang yang sering menggibah diibaratkan dia sering memakan bangkai saudaranya. Memang gibah itu perkara yang sangat menyakitkan apabila didengar oleh orang yang digibah. Kemarin saya sudah memberikan tip, apabila kita itu terlanjur menggibah, terlanjur bukan kebiasaan, terlanjur menggibah, maka kita itu harus menghadiahkan surah Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas kepada orang yang digibah. Jadi memang gibah itu sangat berat. Ya, contohnya tadi wa in kana indahu maqlamatul li ahlihi falya'ala. Apabila kita itu sudah zalim menggibah terhadap saudara kita, falyatahallal minhu, maka kita itu dianjurkan untuk minta maaf terhadap orang yang kita zalimin, baik dengan ucapan, dengan kekerasan yang lain. Kenapa kok kita harus minta kehalalannya, minta maaf kita kepada dia? Fa'innahu sama, karena sesungguhnya pekerjaan itu sama nanti
sama fil akhirati, di dalam akhirat itu laisa dirhamun wala dinarun. Di akhirat itu tidak akan ada uang atau tidak akan ada dirham dan dinar. Min ayyukhadha min qabli, untuk diambilkan sebelumnya. Untuk diambilkan, diberikan kepada saudara-saudara kita itu yang kita rasain, yang kita sakiti. Apabila kita sudah tidak punya uang, betul katanya di dengan kejelekan orang yang kita hibah akan ditimpakan kepada kita. Kita kalau sudah tidak punya kebaikan, kebaikan kita akan diberikan kepada orang yang hibah. Fa illam yakun lahu hasanah, maka ketika kita itu tidak mempunyai kebaikan, terusan yang hadis tadi itu, faturihat alaihi sayyi'ah, maka kita itu diambilkan kejelekan orang yang kita hibah, orang yang kita sakiti. Makanya kita itu harus berhati-hati sebelum kita itu sebelum ajal menyebut kita, maka kita harus berhati-hati hibah. Dari sifat hibah itu kita harus hindari. Apabila kita sudah terlanjur, maka itu fa in kana 'indahu maqlamatun li ahli falyata'allal. Maka kita itu harus minta kehalalannya, minta maaf kepada orang yang kita sakiti. Seperti. Jadi anggota tubuh yang ada di badan itu yang harus dijaga. Yang paling banyak yang harus dijaga itu adalah lisan. Lisan ini sawirul al-lisan sawirul jirmi kabirul jurumi. Jadi lisan bentuknya kecil tetapi bahayanya besar. Pong bicara di berada. Lisannya ini sekarang berada ya jadi. Itu lisan. Jadi kita harus seperti itu. Kita harus minta maaf, kita harus minta kehalalannya kepada orang yang hibah. Jadi kalau kita terlanjur hibah, umpama kita tidak sengaja, maka kita harus menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan surat Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Saya punya catatannya dari bawah. Nota bagi. Mungkin ada lagi yang bertanya. Tadi yang terkait dengan meminta maaf, apakah kita menyebutkan? Nanti kalau menyebutkan itu kan akan jadi marahnya lagi. Apakah kita cukup saya minta maaf atas kesalahan saya di global aja? Dan apa? Itu adalah menyebut terhadap sesuatu kesalahan kita. Itu kalau maaf, tidak harus yang kita mintain maaf itu menerima. Yang penting kita sudah punya ikhtiar untuk minta maaf. Beliaunya tidak memaafkan, tidak apa-apa. Menyebut tentang kesalahan itu diperbolehkan. Jadi kesalahan yang tidak diperbolehkan ketika kita itu mengambil istrinya orang itu tidak boleh disebut. Kapan mau tobat kalau kita disebut dan seperti itu. Mungkin ada lagi mungkin Yesus ditambah Yesus gimana? Dampak. Jadi menyebut kesalahan boleh tidak? Mungkin terkait atau kuburan yang bersinar tadi bisa diperinci lagi atau diperjelas lagi. Apakah kuburannya bersinar terang, keluar cahaya, atau bagaimana? Nah, kalau kuburan itu bersinar kan enak itu. Jadi nggak usah dikasih lampu. Terima kasih. Ini adalah istilah ketika kita itu berada di mahsyar, di alam kubur. Karena di dalam kubur itu memang kubur itu tiap hari berbicara dengan 3 kata. Ana baitul zulmat, saya itu adalah rumah kegelapan.
Ana baitul wahsyah, saya itu adalah rumah kengerian-kengerian. Ana baitul dur, saya itu adalah rumah ular-ular atau cacing-cacing tanah. Maka di depan-depan, makolah-makolah di depan yang kedua, ketiga itu diterangkan orang yang pengen kuburannya itu bisa bercahaya. Maksudnya bercahaya, dia tidak bisa menampakkan cahaya apakah seperti seperti sinar kayak gini. Tetapi orang yang selalu berpindah untuk menunggu sholat jemaah satu ke jemaah lain, maka itu akan juga membawa kuburan kita itu menjadi terang benderang dan juga luas. Yang kedua, al-mutawaddi, orang yang mengambil wudhu fi waqtil makarih. Di depan-depan kan gitu. Orang yang sering mengambil wudhu ketika waktu yang tidak disenangi. Berarti waktu yang tidak disenangi waktu subuh, dingin-dinginnya kita tetap mengambil wudhu, itu juga membuat kuburan kita terang. Seperti itu. Dan juga yang terakhir tiga biasanya itu di depan itu it'amul ja'i, sering memberikan sedekah makan terhadap orang yang membutuhkan. Itu membuat kuburan-kuburan kita itu dijauhin dari tiga perkara itu. Berarti terang, berarti di dalam kubur tidak ngeri, tidak takut karena ada amal-amal kita ya. Amal-amal kita yang menjaga. Yang nomor tiga, cacing-cacing tanah tidak akan makan tubuh kita karena kita sering sedekah. Jadi kalau di kita tauhid, keterangan-keterangan seperti ini apa? Halu gitu. Kalau bahasa sekarang itu halu. Keterangan kuburan seperti itu, sirot seperti itu halu. Apa bahasa halu? Dia tabu itu kalau di tauhid. Di tauhid itu diterangkan, yang diterangkan kitab-kitab fikih tentang mahsyar itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya, maksudnya lebih dahsyat daripada yang diterangkan. Seperti itu. Jadi kalau di kitab tauhid itu apa ya? Yang diterangkan kitab-kitab fikih tentang masalah akhirat, kuburan seperti ini, ularnya seperti itu, di dalam neraka ada ular apa itu? Nah seperti itu halu. Untuk ilmu tauhid itu halu. Kenapa kok seperti itu? Karena akhirat itu lebih dahsyat daripada yang digambarkan di kitab-kitab fikih ini. Berarti kenapa kok ditulis di kitab fikih? Supaya kita itu menjadi berhati-hati, supaya kita itu melakukan perkara-perkara yang tidak membuat kita menarik kita terhadap celaka atau terhadap nerakanya Allah. Jadi itu gambaran seperti itu. Gambaran, jadi kalau kamu ke Jakarta monasnya seperti itu gambaran. Ternyata kalau sudah nyampe kan lebih indah daripada yang digambarkan ya, seperti itu. Itu Ustaz. Jadi di dalam kuburan itu tidak pas terang seperti ini, tidak bisa kita itu menggambarkan, tidak pas menggambarkan karena sama-sama belum tahu gitu. Jadi intinya kita itu perbanyak amal-amal yang membuat nanti kuburan kita itu bersih. Seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan pengecualian antara ghibah dengan memuji atau dengan tujuannya ini adalah untuk ada yang diperbolehkan untuk menjelaskan bahwa itu bukan ghibah. Contoh, ada orang bertengkar misalkan, kita berbohong untuk mendamaikan. Yang kedua, misalkan orang itu zalim, kemudian kita menceritakan kezalimannya supaya orang ini bisa menasihatinya, atau bagaimana pengecualian yang itu bukan termasuk ghibah. Adakah pengecualian
pengecualian yang bukan termasuk ghibah. Karena kita minta tolong, misalkan saya Ustaz Aziz punya kuasa, nah, di pemerintahan atau dia, kemudian saya ngomong iku loh bendinone mabuk tok. Nah, kalau saya langsung ke sana dan mampu gitu, akhirnya kemudian kita membicarakan kecenderungan orang tuh gitu. Nah, cuma saya tujuannya minta tolong, apakah itu termasuk ghibah atau bukan, seperti itu. Nah, karena dalam kehidupan sehari-hari pun seperti ini terjadi. Karena kita tidak mampu, kemudian kita minta tolong, atau kita ngomong kedoliman orang lain supaya orang lain itu dinasihati orang lain. Gitu. Jadi memang ada pengecualian seperti yang diterangkan oleh Pak Jias gitu. Jadi apabila kita itu mendamaikan terhadap dua kubu yang bertikai, untuk mendamaikan dengan cara seperti itu, maka kita akan diperbolehkan, kan seperti itu. Jadi ada pengecualian yang mana pengecualian itu karena pengecualiannya sedikit. Intinya kita itu harus berhati-hati dalam hal yang namanya ghibah. Jadi walaupun ada pengecualian, tetapi itu 11-12 dengan kayak ghibah juga, tapi gimana lagi kan seperti itu. Jadi tujuannya itu adalah biasanya dalam keadaan darurat untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai seperti itu. Kalau terkait dengan misalnya ya ketidakpuasan dengan pemimpin kita, misalnya sekarang pemimpin kita itu kok seperti ini, jalan-jalan rusak gak dibenakno, terus kayaknya kurang adil, bansos tidak bansos tidak tepat sasaran. Kita tahu pemimpin misalnya si A gitu, itu gimana ya? Itu bukan menggibah, tetapi dia mengkritisi. Mengkritisi itu diperbolehkan di dalam kitab Ihya, saya punya catatannya itu. Mengkritisi itu. Jadi mana yang tidak diperbolehkan itu ketika kita mengkritisi dengan cara fisik, yaitu dengan cara kita itu unjuk rasa. Unjuk rasa itu tidak diperbolehkan di dalam kitab Ihya itu, karena memang penguasa itu perlu dikritik karena tasawuful imam manutun ala tasawuful ro'iyah. Jadi kebijakan pemimpin itu harus dampaknya itu dirasakan oleh seorang rakyat. Jadi kita itu bukan ghibah, kalau mengkritisi itu bukan ghibah. Jadi mengkritisi, memberikan poin terhadap kinerjanya bahwa dia baik atau tidak, itu namanya mengkritisi. Dalam kitab Ihya itu diperbolehkan seperti itu. Walaupun tanda kutip itu menjelekkan. Walaupun tanda kutip menjelekkan. Kalau memang betul-betul kinerjanya jelek kan seperti itu. Kalau dia memang bagus dijelekkan, berarti kita yang salah kan seperti itu. Jadi yang tidak bolehkan fisik itu, unjuk rasa tidak diperbolehkan. Seperti itu. Jadi kalau mengkritisi seperti itu, akan dampaknya itu lebih besar daripada mengkritisi dengan surat, dengan WA, dengan apa. Kan sekarang sudah ada penampungan wadul kursi kan seperti itu. Enggak, yang lain. Ini kita kalau mendengar suara adzan dan kita juga ya. Kalau kita sedang mandi di kamar mandi, apa boleh jawab atau tidak atau gimana? Karena kebiasaan misalnya saya ya, kalau saya jawab, tapi begitu masuk kamar mandi cukup dalam hati, apa boleh enggak? Ya. Terima kasih. Jadi kalau di dalam bukan cuma adzan, apalagi di dalam kamar mandi itu terus ada klosetnya. Jadi semua apapun
orang kafir, jenengan ada adzan, terus jenengan mau baca apa doa-doa di dalam kamar mandi itu adalah ketika kita mau melakukan, kita itu tidak harus telafut. Telafut itu melafalkan yang mana lafal itu jelas terhadap kita dengar suara, didengar oleh telinga kita suara kita. Jadi kalau dibaca di dalam hati maka jadi hukumnya dalam di dalam hati. Contoh lagi jeneng HP-nya jenengan itu ada aplikasi Al-Quran. Kalau aplikasinya tidak dibuka berarti itu tetap hukumnya HP. Kalau sudah dibuka aplikasinya ada basmalahnya berarti sama dengan Al-Quran. Jenengan harus punya wudu. Nah seperti itu. Sama dengan kita masuk ke kamar mandi. Contoh ketika kita mau ngambil wudu ada klosetnya, terus kita biasanya membaca ta'awud atau basmalah, maka basmalah dan ta'awud itu baca di dalam hati. Hukumnya makruh seperti itu. Jadi kalau bawa HP terus HP-nya itu dibuka, maka aplikasi Al-Quran yang ada di HP maka hukumnya sama dengan Al-Quran. Kalau memang tidak dibuka aplikasinya ada di dalam, maka hukumnya adalah hukum HP. Seperti itu. Jadi baca dalam hati kalau memang sudah kebiasaan dengan jawab adan di pas masuk ke kamar mandi pas ada adan. Satu lagi terkait dengan perjalanan sirot tadi yang dibahas adalah pertanyaan sedekah dan saum. Ya. Saum di sini yang dimaksud apakah saum di bulan Ramadan? Ya. Terus tanya kita ini kadang-kadang nggak kuat untuk selalu saum sunnah ya. Saum sunnah itu kadang-kadang terkait dengan pekerjaan kita. Ya. Apakah yang dimaksud ini saum Ramadan? Terima kasih. Jadi as-sadaqah wa tatawu itu as-saum wa sadaqah itu tadi itu mustahab umum semua. Jadi sedekah bukan sedekah subuh, bukan sedekah Jumat, dan sedekah banyak ini, bukan sedekah terhadap masjid, tetapi umum. Yang mana jenengan mau melaksanakan puasa-puasa sunnah, lebih-lebih puasa wajib, dengan seperti itu. Lebih-lebih puasa wajib, maka hal ini yang bisa menyebabkan kita itu melintas di siratal mustaqim itu bisa cepat. Kan seperti itu. Pun demikian dengan sedekah yang kita berikan. Jadi sedekah yang kita berikan itu bukan sedekah khusus seperti sedekah apabila kita itu punya rezeki, saya harus tiap Jumat pagi, sedekah Jumat pagi saya harus menaruh ini terhadap masjid, bukan seperti itu. Jadi umum. Kalau umum itu sedekah apapun, maka hal ini yang bisa menyebabkan kita itu bisa cepat untuk melintasi siratal mustaqim. Ini fikirnya. Ternyata siratal mustaqim itu bukan seperti yang kita bayangin, tipis, tajam seperti itu. Siratal mustaqim kayak jembatan biasa, jembatan-jembatan yang kita lalui itu. Tetapi jembatan yang kita lalui itu sesuai amal kita. Jadi kalau amal kita itu ya sedikit, berarti tipis kayak seperti itu. Jadi keterangan ada seperti itu. Siratal mustaqim itu jadi bukan yang ngeri kayak tajam, kayak rambut yang tipis, kayak karena sirat yaitu jembatan, berarti jembatan kan lebar. Untuk melebarkan jembatan yang seperti ini, maka tergantung amal kita yang ada di dunia. Seperti itu keterangan di kitab tauhid. Jadi kan enak kan apabila kita mulai kecil kan siratal mustaqim tajam seperti rambut kita juga ngeri kan itu. Jadi ada turunannya, ada ini kan seperti itu. Ngeri kita sudah mendengar sudah ngeri kan. Ternyata apapun yang di akhirat itu tergantung amal perbuatan kita di dunia. Jenengan perbanyak sedekah berarti banyak puasa, berarti nanti siratal mustaqimnya kan lebar. Ya santai saja kan gitu. Nah, jenengan banyak puasa, banyak baca Al-Quran, berarti
kan gitu dulu itu bawa penerimaan besar gitu. Kita itu tenang apabila kita itu di dunia sudah banyak bekalnya seperti itu. Maka dari itu semoga kita itu kuat melaksanakan perintah-perintahnya Allah, dan juga amal-amal yang kita kerjakan itu berkatu Allah Ta'ala, walaupun ada ria-ria sedikit kan seperti itu. Walaupun ke masjid itu capek, nyesel, ngeluh itu semoga diterima oleh Allah Ta'ala dan juga menjadi bekal kita zakat untuk menuju akhiratnya Allah Ta'ala. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, ditutup dengan doa. Bukan kata-kata majelis doa. Ditutup dengan doa. Monggo Ki Aziz untuk memimpin doa. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan sampaikan, mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan karena mencari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin minggu depan bisa hadir kembali, dan kami sampaikan terima kasih atas kerawan Bapak dan Saudara di majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya kami. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan bisa tanya masalah kurban. Oke.